Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kumala Ibu Spaningrum dengan NIM 2205121430 dari Prodi Sistem Informasi kelas 22A. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Dalam pembahasan kali ini terdapat 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama adalah pengertian, mendeskripsikan pengertian komputer dan terdapat komponen-komponen komputer. Yang kedua adalah sejarah, menjelaskan sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa. Dan yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan tentang materi sejarah komputer yang telah kita bahas. Poin yang pertama adalah pengertian komputer. Apa itu komputer? Mungkin kalian beranggapan kalau komputer itu sebuah mesin atau perangkat yang sering kita gunakan di kantor, sekolah, ataupun warnet. Namun, secara umum, pengertian komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Kata komputer awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika dengan atau tanpa alat bantu. Selanjutnya, komponen-komponen komputer. Berdasarkan fungsinya, komponen dalam komputer dapat dibedakan dalam 3 kelompok, yaitu yang pertama input, yang kedua proses, dan yang ketiga adalah output. Yang pertama adalah komponen input. Komponen hardware yang memiliki fungsi sebagai pemberi perintah berbagai tugas yang akan diberikan pada komputer. Beberapa komponen input diantaranya adalah keyboard, mouse, pen untuk layar sentuh, scanner, dan mikrofon. Yang kedua adalah komponen proses. Komponen proses mempunyai fungsi untuk mengolah data atau memproses perintah yang diberikan oleh user yang kemudian ditampilkan pada komponen output. Beberapa komponen proses adalah prosesor, motherboard, hard disk, dan RAM. Yang terakhir adalah komponen output. Komponen output adalah komponen yang memiliki fungsi untuk menampilkan informasi dari perintah yang telah diproses oleh komputer. Beberapa komponennya adalah monitor, printer, dan speaker. Selanjutnya, poin kedua adalah sejarah komputer. Berdasarkan perkembangan teknologi komputer, maka perkembangannya dapat dibagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama sebelum tahun 1940 dan yang kedua adalah setelah tahun 1940. Kita bahas yang pertama adalah sebelum tahun 1940. Sejak dulu, proses pengolahan data telah dilakukan oleh manusia. Manusia juga menemukan alat mekanik dan elektronik untuk membantu manusia dalam perhitungan dan pengolahan data supaya bisa mendapatkan hasil lebih cepat. Komputer yang kita temui saat ini adalah suatu evolusi panjang dari penemuan manusia sejak dulu berupa alat mekanik maupun elektronik. Alat pengolah data dari sejak dulu sampai saat ini dapat digolongkan dalam 4 golongan. Yang pertama adalah peralatan manual, yaitu peralatan pengolahan data yang sangat sederhana dan menggunakan tenaga tangan manusia. Yang kedua adalah peralatan mekanik, yaitu peralatan yang sudah berbentuk mekanik yang digerakkan dengan tangan secara manual. Yang ketiga adalah peralatan mekanik elektronik, yaitu peralatan mekanik yang digerakkan secara otomatis oleh motor elektronik. Dan yang terakhir adalah peralatan elektronik, yaitu peralatan yang bekerjanya secara elektronik penuh. Beberapa peralatan yang telah digunakan sebagai alat hitung sebelum ditemukannya komputer. Yang pertama adalah abakus. Abakus ini muncul sekitar 5.000 tahun yang lalu dan masih digunakan di beberapa tempat pada saat ini. Alat ini memungkinkan penggunanya untuk melakukan perhitungan menggunakan biji-biji geser yang diatur pada sebuah rak. Dulu, abakus ini digunakan oleh pedagang untuk menghitung transaksi perdagangan. Contoh yang kedua adalah kalkulator roda numerik 1. Kotak persegi kuningan ini yang dinamakan Pascaline menggunakan 8 roda putar bergerigi
untuk menjumlahkan bilangan hingga 8 digit. Alat ini merupakan alat penghitung bilangan berbasis 10. Kelemahan alat ini adalah hanya terbatas untuk melakukan penjumlahan. Contoh yang ketiga adalah kalkulator roda numerik 2. Gottfried Wilhelm von Leibniz memperbaiki pasca lain dengan membuat mesin yang dapat mengalihkan. Alat ini bekerja dengan menggunakan roda bergerigi. Dengan mempelajari catatan dan gambar-gambar yang dibuat oleh Pascal, Leibniz dapat menyempurnakan alatnya. Contoh yang terakhir adalah kalkulator mekanik. Kalkulator mekanik Colmar arithmeter mempresentasikan pendekatan yang lebih praktis dalam kalkulasi karena alat tersebut dapat melakukan penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Arithmeter banyak digunakan hingga masa Perang I. Bersama-sama dengan Pascal dan Leibniz, Colmar membantu membangun era komputasi mekanikal. Selanjutnya kita akan membahas perkembangan komputer setelah tahun 1940. Perkembangan komputer setelah tahun 1940 ini ada 5 generasi. Generasi yang pertama adalah komputer generasi pertama pada tahun 1940 sampai 1959. Komputer generasi pertama ini dikarakteristikkan dengan fakta bahwa instruksi operasi dibuat secara spesifik untuk suatu tugas tertentu. Setiap komputer memiliki program kode biner yang berbeda atau bisa disebut dengan bahasa mesin. Ciri lain komputer generasi pertama adalah penggunaan tubuh vakum yang membuat komputer pada masa tersebut berukuran sangat besar dan silinder magnetik untuk penyimpanan data. Nah, berikut adalah contoh komputer generasi pertama. Yang pertama adalah ENIAC, Electrical Numerical Integrator and Calculator. ENIAC ini mulai menyimpan data yang dikenal sebagai konsep penyimpanan data. Yang kedua adalah EDVAC, Electronic Discrete Variable Automatic Computer. EDVAC ini penggunaan tabung vakum telah dikurangi dalam perancangan komputer ini. Proses penghitungan lebih cepat dibanding ENIAC. Yang ketiga adalah EDSA, Electronic Delay Storage Automatic Calculator. EDSA ini memperkenalkan penggunaan raksa atau merkuri dalam tabung untuk menyimpan data. Yang terakhir adalah UNIVAC 1 komputer. UNIVAC 1 komputer ini adalah komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perdagangan. Selanjutnya komputer generasi kedua pada tahun 1959 sampai 1964. Komputer generasi kedua menggantikan bahasa mesin dengan bahasa assembly atau bahasa yang menggunakan singkatan-singkatan untuk menggantikan kode biner. Pada awal 1960-an, mulai bermunculan komputer generasi kedua yang sukses di bidang bisnis. Komputer generasi kedua ini merupakan komputer yang sepenuhnya menggunakan transistor. Mereka juga memiliki komponen-komponen yang dapat diasosiasikan dengan komputer pada saat ini seperti printer, penyimpanan dalam disket, memori, sistem operasi, dan program. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi pengguna bisnis. Dengan konsep ini, komputer dapat mencetak faktor pembelian konsumen dan kemudian menjalankan desain produk atau menghitung daftar gaji. Beberapa bahasa pemrograman mulai bermunculan pada saat itu. Bahasa pemrograman Common, Business Oriented Language, dan Formula Translator mulai umum digunakan. Bahasa pemrograman ini menggantikan kode mesin yang rumit dengan kata-kata, kalimat, dan formula matematika yang lebih mudah dipahami oleh manusia. Contoh dari komputer generasi kedua ini adalah IBM 1401. Salah satu contoh penting komputer pada masa ini adalah IBM 1401 yang diterima secara luas di kalangan industri.
Pada tahun 1965, hampir seluruh bisnis-bisnis besar menggunakan komputer generasi kedua untuk memproses informasi keuangan. Program yang tersimpan di dalam komputer dan bahasa pemrograman yang ada di dalamnya memberikan fleksibilitas kepada komputer. Fleksibilitas ini meningkatkan kinerja dengan harga yang pantas bagi penggunaan bisnis. Selanjutnya, komputer generasi ketiga pada tahun 1964 sampai 1980. Kemajuan komputer generasi ketiga adalah penggunaan sistem operasi atau operating system yang memungkinkan mesin untuk menjalankan berbagai program yang berbeda secara serentak dengan sebuah program utama yang berfungsi untuk memonitor dan mengkoordinasi memori komputer. Contoh dari komputer generasi ketiga ini adalah IBM PC. IBM PC bersaing dengan Apple Macintosh dalam memperebutkan pasar komputer. Apple Macintosh menjadi terkenal karena mempopulerkan sistem grafis pada komputernya, sementara saingannya masih menggunakan komputer yang berbasis teks. Macintosh juga mempopulerkan penggunaan piranti mouse. Karakteristik komputer generasi ketiga ini adalah penggunaan IC di samping juga transistor. Ukurannya lebih kecil dengan harga yang lebih murah, kinerja lebih cepat dan handal, menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, penyimpanan menggunakan piringan magnetik atau disket, dan penggunaan daya listrik kecil sehingga biaya pemeliharaannya lebih ringan. Selanjutnya, komputer generasi keempat pada tahun 1980 sampai 1990-an. Munculnya komputer generasi keempat ini ditandai dengan munculnya mikroprosesor. Penemuan mikroprosesor ini adalah puncak dari generasi keempat. Perkembangan komputer pada generasi keempat ini sudah dapat menggunakan beberapa komponen seperti zaman sekarang, yaitu mouse, keyboard, monitor, dan komponen lainnya. Yang terakhir adalah komputer generasi kelima dari sekarang sampai masa depan. Banyak kemajuan di bidang desain komputer dan teknologi semakin memungkinkan pembuatan komputer generasi kelima. Pada komputer generasi kelima ini, komputer masih menggunakan teknologi LSI, namun akan mempunyai banyak pengembangan. Memiliki fitur yang terus berkembang setiap tahunnya, semakin cepat dalam pemrosesan informasi, komputer memiliki kemampuan untuk mendengar, berbicara, melihat, dan pastinya lebih canggih lagi. Bahkan dapat memberikan kesimpulan layaknya manusia. Secara prinsip, ciri-ciri komputer masa mendatang adalah lebih canggih dan lebih murah dan memiliki kemampuan di antaranya melihat, mendengar, berbicara, dan berpikir, serta mampu membuat kesimpulan seperti manusia. Ini berarti komputer memiliki kecerdasan buatan yang mendekati kemampuan dan perilaku manusia. Kelebihan lainnya lagi, kecerdasan untuk memprediksi sebuah kejadian yang akan terjadi, bisa berkomunikasi langsung dengan manusia dan bentuknya semakin kecil. Yang jelas, komputer masa depan akan lebih menakjubkan. Berikut adalah contoh komputer pada generasi kelima atau sekarang. Adalah MacBook, menjadi laptop termutakhir yang diciptakan oleh perusahaan Apple. Mempunyai ciri khas desain yang elegan dan dimensi yang super tipis, sehingga bobotnya pun menjadi lebih ringan dan mudah jika dibawa kemana saja. Kelebihan yang dapat dirasakan saat penggunaannya adalah proses pengisian daya baterai cenderung cepat, hanya membutuhkan 2 jam supaya penuh, dan ketahanan baterainya sampai 12 jam. Poin yang ketiga atau poin yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa adalah sejarah perkembangan komputer adalah kisah panjang tentang bagaimana manusia menciptakan dan mengembangkan teknologi yang digunakan untuk memproses informasi secara cepat dan efisien. Awalnya, komputer dirancang untuk menghitung dan memproses data secara mekanik. Namun,
Seiring berjalannya waktu, teknologi semakin berkembang dan komputer menjadi lebih kecil, lebih cepat, dan lebih efisien. Perkembangan ini memungkinkan manusia untuk membuat komputer yang dapat digunakan dalam berbagai bidang. Dalam beberapa dekade terakhir, komputer telah mengalami evolusi yang cepat dan terus berkembang dengan pesat. Kini kita memiliki komputer kecil dan portable seperti smartphone dan tablet yang memungkinkan kita untuk terhubung dengan dunia secara mudah dan efisien. Baik, segitu saja penjelasan mengenai sejarah perkembangan komputer dari masa ke masa dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.